Ada istilah sekarang, cinta ditolak, dukun bertindak. Ini kada lamaran ditolak, kiai bertindak. Datang ke tempat kiai, minta tolong, Pak Kiai, bisa tak minta tolong? Kata kiai, bisa, insya Allah bisa. Minta tolong apa? Kata anak muda ini, saya melamar anak gadis seorang yang cantik jelita di kampung itu, bergelar kembang disa. Disa kembang kah? Kembang disa, bunga disa. Jadi untingan orang. Tapi dia menolak. Bisa tak Mbah Yai bantu saya, doa apakah, amalan apakah yang membuat hatinya mau menerima saya apa adanya? Kata kiai, insya Allah bisa. Kiai ini harus bisa. Datang orang garing panas dingin, minta banyu, harus bisa. Ada orang hendak berenang, minta pelongsor, harus bisa. Ada orang lawa sudah garing, kata kau bersurah, minta banyu, harus bisa. Ada ibu-ibu datang, lakinya nak kawin pulang, minta supaya jangan jadi kawin, harus bisa. Jadi kiai itu harus kunci Inggris. Nang apa aja kawa. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ad-dunya mal'unatun wa mal'unun ma fiha illa ma kana lillahi minha. Artinya, bermula dunia itu dilaknat, dunia bakal binasa, dan dilaknat akan barang yang ada di dalamnya dunia, melainkan yang ada ia diperbuat karena Allah Ta'ala daripadanya itu dunia. Kalau dia memperbuatnya karena Allah, maka dunia diabadikan untuk bekal akhirat. Walau dunia zahirnya, tapi tujuannya karena Allah. Mencari harta itu dunia, bekerja urusan dunia, tapi dia karena Allah, karena hendak menafkahi anak istrinya, karena hendak membiayai agama. Walaupun dunia bisa bernilai akhirat, kalau tidak maka semuanya binasa. Tidak ada yang diambil manfaat kecuali perbuatan karena Allah. Sekalipun akhirat kelihatannya, tapi kalau tidak karena Allah, maka binasa juga. Nanti di belakang ada penjelasannya. Amalnya hebat, tapi tidak karena Allah, maka amalnya ditolak. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lau kanatid dunya tazinu indallah janaha ba'udatin ma safa kafiran minha syarbata ma'in." Artinya, jika ada dunia itu pada Allah Ta'ala setimbang seberat sayap nyamuk, niscaya tiada dituangi Allah Ta'ala akan
orang kubur satu teguk air. Jika di dunia itu pada Allah Ta'ala setimbang sayap nyamuk diambil untuk membayari syukur kita kepada Allah. Dosa banyak sering seberat sayap nyamuk. Sayap nyamuk itu ada banyak. Jadi nikmat yang Allah beri, kumpulkan dunia nih. Nikmat yang kita ambil seberat sayap nyamuk. Habis untuk minum pun tidak ada lagi dunia nih. Berarti dunia nih dibanding akhirat kecil sangat. Kecil sangat. Maka itu berusaha kita jangan mencintai dunia. Kalau beramal jangan tujuannya dunia. Bagaimanapun, maka guru kami sering bilang yang ikhlas. Malam Jumat setengah bulan yang lalu saya menelepon guru saya di Pekalongan, almarhumlah Kiai Haji Muhammad Hasanuddin bin Syekh Subki Mashhadi. Sehat beliau. Saya tanya kabar, sehat. Bincang-bincanglah kami sampai pada akhirnya menanyakan masalah pesantren. Sampai ke pesantren beliau yang ingin dibangun, tapi terkendala dana. Katawa beliau, cuman ada nasihat. Saya bilang, minta maaf, kemarin habis Ramadan saya ke Banjarmasin tidak berbilang. Biasa saya berbilang, minta maaf. Udah apa-apa, kata beliau. Yang penting ikhlas. Karena ikhlas berbuat, ikhlas karena Allah, itulah yang ada nilainya. Cuman penghalang ikhlas ini banyak. Itu nasihat terakhir beliau dari dulu sampai terakhir. Saya bercakap dengan beliau, tetap pesannya yang ikhlas karena Allah. Maukah pergi kemanakah, hendak berdakwah kemanakah, pesan beliau yang ikhlas. Malam Jumat kami berbicara lewat telepon. Hari Rabu habis salat subuh menggigil, bawa ke rumah sakit. Malam Sabtu ternyata kritis. Hari Sabtu jam 5.40 berpulang ke rahmatullah. Sering beliau ke sini. Syawal yang tahun kemarin, Zulqa'dah, beliau ke sini baru setahun. Nah itu ternyata mungkin beliau ini husnuzan, merasakan nikmat beramal ikhlas. Makanya apabila berpesan yang ikhlas, mungkin beliau itu sudah menikmati beramal ikhlas. Jadi terasa nikmat. Lagu tidak ada menyesal di dalam berbuat karena ikhlas. Karena kalau tidak ikhlas, mengharap-harap, ternyata nanti yang diharap tidak sesuai dengan yang didapat, nanti kecewa. Makanya kalau kita ini berangan-angan dengan sesama makhluk, yukhayyabu, nanti dikecewakan. Maka jangan bersandar di tiang, karena tiang bakal rubuh.
tapi bersandarlah kepada Allah. Jangan bertokeh kepada manusia, karena manusia bisa bangkrut kalau tidak bertokeh. Bertokehlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan bergantung kepada pohon, karena pohon bisa tumbang. Tapi bergantunglah, berpeganglah hanya kepada Allah. Karena setiap perbuatan yang karena Allah itulah yang ada manfaatnya. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ahabba dunyahu adarra bi akhiratihi, wa man ahabba akhiratahu adarra bi dunyahu, fa'siru ma yabqa ala ma yabna. Artinya, barang siapa kasih akan dunianya, niscaya jadi mudarat akan akhiratnya. Kalau kita mencintai dunia, otomatis tersingkir akhirat. Karena dunia dengan akhirat itu ibarat orang yang bermadu. Orang kalau istrinya dua, sebelah kanan satu, sebelah kiri satu, kalau dia menghadap ke bini yang di kanan, otomatis dia membelakangi bini yang di kiri. Atau kata kawakannya, bila inya berpaling ke bininya yang sebelah kiri, otomatis dia membelakangi bini nang kanan. Kata kawakannya, barang pasti itu. Dunia akhirat begitu. Apabila kita berpaling dengan akhirat, maka akan membelakangi dunia. Bila berhadap kepada dunia, mesti membelakangi akhirat. Maka ujian Nabi, kalau mencintai dunia, mesti mudarat akan akhiratnya, karena dia melupakan membelakangi akhirat. Dan barang siapa kasih akan akhiratnya, niscaya jadi mudarat akan dunianya. Maka orang-orang yang mencintai akhirat, dunia ini tak dihirau. Tapi orang yang mencintai dunia, akhirat tidak dihirau pula, tidak dihiraukan. Makanya orang-orang yang hatinya ke akhirat, sekalipun sugih, laisat minat dunia, itu tidak termasuk dunia, karena hatinya sudah berhadap kepada akhirat. Jadi dunia itu tidak ada lagi. Ada orang protes, kiai ini sugih, ahli ibadah. Ada yang ngomong, wajarlah katanya, dia ahli ibadah, nya sugih bang, nyaman naik katanya sugih, mobil mewah. Nah, akhirnya kedengaran kiai itu, cerita itu sampai ke kiai, bahwa menyebut kiai ini mestinya kan jadi teladan kepada yang lain. Masa mewah, mobil mewah itu dipakai. Diajak oleh kiainya, kata kiainya, hari ini kau ikut saya naik mobil saya yang mewah nih, tapi kau saya kasih tugas, pegangkan gelas saya yang berisi air. Maka airnya hampir penuh. Kau duduk di dalam mobil, kita jalan-jalan. Maka yang narannya pemobil nih, kadang terkajut merem, terguyang gelas nih. Oja sidin jagakan gelas ini jangan sampai tertumpah airnya.
Ini yang berat nih. Ya kalau jalan rata, jalan berlubang, berjam-jam bawa dikeliling, mutar di tikungan, rem, gas, ada lubang tak ambung, maka beliau megang gelas, jangan tak hambur airnya. Sudah sampai di tempat, ditanya oleh kiai, nikmat dak naik mobil saya? Nikmat dak melihat pemandangan kiri kanan? Kan kita mutar di tempat yang mewah, pemandangan yang bagus, indah dak pemandangannya, nyaman dak di mobil? Kata yang megangkan gelas, bagaimana saya nak menikmati pemandangan? Mun saya pandangan mata saya ke gelas cuman, macam mana saya nak menikmati nyamannya di mobil? Mun saya menjaga air ini jangan tumpah, kena pasan sampian itu. Nah, kata kiai, begitulah saya. Saya walaupun di mobil mewah, saya tidak merasakan nikmat karena hati saya hanya dengan Allah. Maka orang hebat itu sedetik pun yang ada mau melupakan Allah. Kalau banyu tadi, kalau lingah tumpah, maka macam mana supaya jangan tumpah? Jangan lingah. Nah, begitulah orang hebat. Bagaimana hati jangan tumpah kepada dunia, maka hati hanya kepada Allah. Itu tingkatan orang yang hatinya berhadap kepada akhirat, maka dunia tidak dihiraukan. Walaupun duduk di kursi yang empuk kada merasa, walaupun duit banyak kada merasa. Maka tidak ada sombong. Makanya kita tidak boleh sombong jadi orang sugih, karena yang sugih orang bukan kita. Tidak boleh sombong jadi orang hebat, karena yang hebat orang bukan kita. Artinya apa? Nang kita miliki ini semua kepunyaan Allah. Malu kita menyumbangkan kepunyaan Allah. Nah, jadi kalau hatinya ke akhirat, niscaya jadi mudarat dunianya. Artinya apa? Kada dihiraukannya. Apabila ada mesra dengan bini tuha, maka bini muda nganggur. Kalau berpaling ke bini muda, mesra dengan bini muda, nang tuha nganggur. Karena dunia akhirat kayak orang pemadu. Bila mesra dengan dunia, akhirat kada. Bila mesra dengan akhirat, dunia tidak. Ada mau kedua-duanya, ada mau? Kada bisa. Itulah orang berbini dua. Kada mau taimbai. Sama nih dunia akhirat, kada mau sama. Maka orang yang mesra dengan akhirat, dia mengabaikan dunianya. Maka engkau pilihlah akan akhirat yang kekal atas dunia yang binasa. Dapat kita. Itulah ke orang arif, niat karena Allah, memenuhi undangan. Ada yang disuruh kita makanan, ada kita berikan. Dua dapat, akhirat dapat, dunia dapat. Suruh orang hidangan makanan kita, boleh perut kenyang, pahala dapat. Tapi kalau niatnya memikirkan makanan terus, dapat makan cuman akhirat tidak dapat, rugi kita. Padahal berzikir karena Allah dalam tahlil itu pahalanya lebih berat daripada 7 lapis langit dan 7 lapis bumi. Itu tingkatan orang berzikir yang hatinya bersama Allah. Kalau tingkatan kita nang rendah nih, ya dapatlah juga, tapi kada banyak. Kalau kita nih berzikir hati dunia, sibuk memikirkan dunia, itu 1 balas 10 aja. Tapi kalau berzikir hatinya ingat akhirat, asa gair juga kita. Kawan banyak yang meninggal dah. Kadang titihi pekuburan, asa terbayang juga dah. Masa lalu di kuburan terbayang. Ini sesalah kita kena tahun duduk di dalam ni. Kayak apa di alam kubur. Atau ingat akhirat.
lalu berzikir, ya Allah selamatkan kami, la ilaha illallah, la ilaha illallah, supaya tarang di alam kubur, supaya nyaman aku mati. Itu 1 kali berzikir balasnya 700 derajat. Tapi kalau nya berzikirnya kada mengingat akhirat, kada dunia, kadanya mesra bersama Allah aja. Inilah nang pahalanya seisi dunia, nang lebih berat dari 7 lapis langit dan 7 lapis bumi. Jadi kalau para aulia Allah berzikir dapat ini. Kalau kita ni wali murid paling dapat 700 sedih, mungkin beruntung bertuah dah. Tapi nang banyak dapat 1 bala 10 hai. Karena kita ni kadang berzikir kegenangan urusan dunia. Tapi kalau kita tabayang, ini kita mentahlili kawan, karena suatu saat kita ditahlili orang pula. Dan kayak apa senangnya amun kita dikirimi tahlil oleh orang yang hidup. Tabayang kayak apa sidin ni ungahnya kita kirimi tabayang, 1 kali berzikir balasannya 700. Tapi kalau hatinya hanya bersama Allah, nikmat, mesra, karena hatinya cinta kepada Allah, mahabbah, maka lebih berat daripada seisi dunia. Nah, ini tingkatan berzikir. Jadi paling uncit sudah 10 tadi. Syukur-syukur dapat 700. Namun nang tingkat nang ketiga ini berat juga kita. Berat. Kita ni beramal kadang-kadang takutan di akhirat bejur aja bang. Takutan kalau mati kayak apa rina. Mun kada sembahyang kayak apa di akhirat. Tapi kiringin tu maka sembahyang. Berarti kita beribadah karena akhirat. Nah, tapi orang nanti ketingginya kada mikirin itu, hanya menghambakan diri kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah. Maka tingkatan orang ikhlas itu 3. Nang ketiga ini kada mengharap apa-apa, hanya mengharap hanya bersama Allah aja. Ada dia mengharap surga, ada takutan di neraka, tapi hatinya hanya kepada Allah. Ini tingkatan orang yang tinggi. Itu di dalam kitab Nasaihul Ibad. Jadi tingkatan ikhlas itu ada 3 macam. Kita ini paling dapat naik ke tingkat kedua, mengharap balasan surga. Assalamualaikum warahmatullahi Allahumma inni as'aluka ridha kawal jannah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wa a'udzubika min sakhatika wan nar. Begitu imbas sembahyang Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar. Nah, jadi kita beramal takutan di neraka tingkatan kedua. Jadi yang ingat situ kita. Artinya beramal hendak selamat di akhirat. Nah, makanya orang yang hatinya hanya bersama Allah, doanya selalu mustajab. Apa yang diinginkannya selalu kabul. Kalau hatinya hanya bersama Allah, maka di dalam Al-Quran, fazkuruni azkurkum, maka ingatlah olehmu, kata Allah kepadaku, nanti aku ingat kepadamu. Ini amalan orang yang tinggi. Karena kalau kita ingat Allah, Allah selalu ingat kita. Maka ada diceritakan oleh K. Anwar Zahid dalam YouTube-nya ulun terlihat kemarin. Ada di zaman dulu orang ini melamar anak gadis orang, tapi anak gadis orang ini bungas, cantik orangnya. Dia ini kada bungas tapi tamatan pesantren. Karena cintanya berat, timbul berani melamar. Mestinya kan sadar dirilah, kada imbang wajah. Tapi karena cinta, kada peduli, memberanikan diri melamar. Sekali dilamar, lamaran ditolak. Ada istilah sekarang, cinta ditolak, dukun bertindak.
Ini kata lamaran ditolak, kiai bertindak. Datang ke tempat kiai, minta tolong, Pak Kiai bisa tak minta tolong? Kata kiai bisa, insya Allah bisa. Minta tolong apa? Kata anak muda ini, saya melamar anak gadis seorang yang cantik jelita di kampung itu, bergelar kembang disa. Disa kembang kah? Kembang disa, bunga disa. Jadi untingan orang. Tapi dia menolak. Bisa tak Mbah Yai bantu saya, doa apakah, amalan apakah yang membuat hatinya mau menerima saya apa adanya? Kata kiai, insyaallah bisa. Kiai ini harus bisa. Datang orang garing panas dingin minta banyu harus bisa. Ada orang hendak berenang minta pelongsor harus bisa. Ada orang lawa sudah garing kata kau bersurah minta banyu harus bisa. Ada ibu-ibu datang lakinya hendak kawin pulang minta supaya jangan jadi kawin harus bisa. Jadi kiai itu harus kunci Inggris. Nang apa aja kawa. Jadi bisa. Cuman kata ki syaratnya kue harus manut. Ikam harus ngikut apa cakapku. Hoja santri itu enggih Mbah Yai. Kolo manut. Saya ngikut. Kata ki siapa namanya? Sulastri Mbah Yai. Minta maaf kalau ada ngaran bini sama Sulastri. Oh Sulastri, enggih. Sekarang kata Mbak Yai, kau pegang tasbih nih. Kau masuk ke kamar, kunci kamar dari dalam. Kau ketik tasbih nih. Apa yang dibaca? Kata Ki, siapa namanya? Sulastri. Ah, itu. Ketik tasbih sebanyak-banyaknya. Sulastri, 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 Sulastri. Sebut terus namanya. Kita putar tasbih, sambung terus. Biar namanya menyatu dengan jiwamu. Nah, ini ku ijazahkan ya. Siapa yang cintanya ditolak, nah, boleh diamalkan. Atau bini menyarikan, nah, amalkanlah. Sekalinya tidak lama ada ngetuk pintu. Kata Ki, siapa di luar? Saya Mbah Yai. Siapa? Sulastri Mbah Yai. Nah, Mbah Yai datang sudah. Anak sebut namanya datang. Kata Mbah Yai, ada apa Sulastri? Anu Mbah Yai, saya dilamar orang, tapi yang melamar wajahnya tidak imbang sama saya. Maka saya tolak lamarannya. Sekarang saya menyesal karena dia berniat baik dengan saya. Maka saya ingin menerimanya. Bisa tak Mbah Yai menghubungkan kembali saya dengan dia nih? Kata Mbah Yai, bisa. Apa dia bisa, stoknya di dalam. Kata Kiai, duduk. Akhirnya diketuk Kiai pintu kamar. Dia ada membuka. Lama Kiai ngetok dan membuka. Saking menyatunya sebutan Sulastri. Tidak mendengar lagi ketukan pintu itu, kan mendengar. Nikmatnya bersama nama Sulastri tadi. Nah begitu orang yang nikmat bersama Allah, tidak menghiraukan dunia. Diketuk Kiai kada sadar. Dah lama-lama baru sadar. Kata Kiai, keluar. Kata anak muda, kenapa Mbah Yai? Sudah, kata Mbah Yai, keluar. Sulastri sudah nunggu di luar. Sekali melihat Sulastri, bersujud syukur ini pemuda. Ya Allah, ya Tuhanku, baru nama hambamu ya Allah yang kusebut sudah engkau kirimkan untukku. Bagaimana kalau namamu yang saya sebut mungkin bukan hanya Sulastri yang engkau kasih, mungkin yang kayak Ayu Ting-Ting gini ada tangan. Nah, makanya orang yang hatinya bersama dengan Allah, pertolonganku kiri kanan datangan. Karena hatinya bersama Allah. Innallah la yukhliful mi'ad. Nah, jadi kita berzikir hati bersama Allah.
beramal karena Allah, syahdan. Bermula murad yang dimaksud dengan dunia itu yaitu tiap-tiap keadaan yang dahulu daripada mati itu dunia. Apa yang terjadi sebelum kita meninggal itu hitung dunia, yang tiada memberi manfaat akan dirinya. Sekalipun banyak berbuat baik, tapi kada karena Allah, maka kada ada manfaat untuk dirinya di akhirat. Itu dunia hitungannya. Kemudian daripada matinya kada memberi manfaat. Ketika di dunia kada memberi manfaat, sudah matinya kada memberi manfaat. Dan dengan akhirat itu yaitu tiap-tiap keadaan yang kemudian daripada mati, apa nanti yang kita temui setelah mati itu namanya akhirat. Adapun kelakuan di dalam dunia yang memberi manfaat akan dia, kemudian daripada matinya memberi manfaat, seperti ilmu diajarkannya dan amal dilakukannya yang memberi manfaat akan akhirat, maka yaitu dibilangkan daripada amal akhirat. Jadi kalau ilmunya ikhlas mengajarkan karena Allah, beramal ikhlas karena Allah, itulah yang dihitung akhirat. Apabila karena yang lain, itulah dapatnya, tidak ada yang lain. Makanya kita tidak boleh berharap. Cuman kalau diberi orang ambil, tapi mengharap tidak boleh. Sahabat Umar dikasih Nabi sesuatu, begitu dikasih, kata sahabat Umar, ya Rasulullah, jangan kasih saya, kasih yang lain saja, karena yang lain masih banyak yang mengharapkan. Kata Nabi, ambil hulu, yang kau beri ini ambil. Yang penting kau jangan mengharap pemberian, tapi bila diberi ambil, jangan mengharap. Diberi orang ambil, kada diberi orang ada apa-apa. Sama dengan kita tolak tahlilan, habis bertahlil disuruhnya orang hidangan, jangan kada dimakan. Jangan pula begitu orang nyuruh hidangan, dah payah pak, dah payah. Kami sudah makanan bertahan di rumah. Itu antar ke pondok aja. Santri banyak yang belum makan, jangan. Yang penting kan kita kada mengharap hidangan. Begitu kita bertahlil keluar makanan, boleh, tidak apa-apa. Apakah itu amal mengharap hidangan? Tidak. Dapatkah pahala beramal tadi, berwirid, berzikir, berdoa? Dapatkah? Dapat. Karena kita kada mengharap gitu. Kita mengharap balasan dari Allah. Suruh orang hidangan, suka makan. Kalau ada suka, lihatkan aja. Yang penting kata Nabi, ikam jangan mengharap. Nah, jadi kalau kita tolak undangan, begitu disuruh orang hidangan, jangan ditolak. Makan aja. Bila orang kada menyuruh hidangan, iya nang dudi jangan ditolaki lagi. Doh bertalil dia hidangan, jangan ditolaki lagi. Mahir. Oh nyamanan aku kada hidangan. Aku mau kada hidangan. Setiap malam gitu sanggup aku kada hidangan Malaysia. Cuman kita jangan mengharap. Yang penting jangan mengharap. Nah sampai syahdan kita diulang. Allah a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.